Selamat datang di channel Uxia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 161. Semua orang di kapal perang Void melihat Tang Yifei bangkit, dan tiba-tiba tidak lagi tahu harus berkata apa. Ini. Apakah itu benar-benar hanya seorang kandidat? Banyak orang bingung, dan ada beberapa pertanyaan berputar-putar di kepala mereka, siapa aku, di mana aku, apa yang terjadi dengan TM ini. Tang Yi ternyata menjadi raja perang. Meskipun semua orang telah lama berspekulasi bahwa kekuatan Tang Yi baik, dia sangat terkejut melihat Tang Yi terbang. Pada usia ini, orang lain sudah bisa terbang untuk bertemu musuh, dan pada usia ini, mereka masih bermain lumpur di kapal perang. Nima lebih mati daripada populer. Kekuatan-kekuatan di West House bahkan lebih malu dan merasa malu, mereka telah memutuskan bahwa jika mereka dapat hidup kembali kali ini, mereka harus melipat gandakan upaya mereka dan tidak boleh kalah dari seorang kandidat. Kekuatan Tang Yi sangat menarik. Di udara, Tang Yi tidak tahu bahwa karena kekuatannya, dia telah merangsang orang kuat dan kandidat Sifu yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak memperhatikan orang-orang di kapal perang saat ini, dan sosoknya terbang langsung ke 5 panglima perang. Keduanya bertemu di udara secara instan. Begitu 5 panglima perang datang ke sisi Tang Yi, mereka menyebar ke sekeliling dan menjebak Tang Yi di tengah dengan postur pengepungan. Tampaknya bekerja sama dengan cukup baik. Membunuh. Dengan perintah Raja Perang Samsung, 5 Raja Perang memegang pedang pada saat yang sama dan menyerang Tang Yi. Ketika mereka muncul, mereka menggunakan seni bela diri atau serangan terbaik mereka, tidak satu pun dari mereka orang-orang memegang tangan mereka seolah ingin membunuh Tang Yi dalam satu pukulan. Tentu saja, di mana mereka berani memegang tangan mereka. Tang Yi membunuh lebih dari 100 prajurit topeng segera setelah dia menembak satu per satu. 5 panglima perang tidak berpikir dia bisa membunuh lebih dari 100 prajurit topeng prajurit sekaligus. Sulit dikatakan jika mereka bisa bermain bagus saat ini. Beraninya mereka menjaga tangan. Haha. Wow. Tang Yi tersenyum dingin ketika dia melihat 5 panglima perang yang kuat ingin mengepung dirinya sendiri, dan dia tidak peduli sama sekali. Tangan yang memegang pedang Afterimage sedikit berubah, dan pedang Afterimage mengibaskan bunga pedang di tangan Tang Yi, terlihat sangat mempesona. Kemudian, tiba-tiba tubuhnya terbang ke atas dan terbang ke langit yang lebih tinggi, menerobos pengepungan 5 panglima perang, dan lolos dari semua serangan. Kemudian, bukannya berlari, Tang Yi bergegas kembali, dan pedang Afterimage menunjuk di tangannya. Surga membimbing jalan. Cerita bersambung di bawah ini. Wow. Jiang Wang melintas, dan tembakan gas pedang kecil ke arah 5 raja yang kuat di bawah ini. Panduan jantung surga, keterampilan pedang superior di permukaan tanah, menggunakan senjata pedang untuk menunjukkan, dapat menyebabkan garis lurus kerusakan, kekuatannya sama dengan kekuatan pemain 1,5 kali. Melihat Jian Qi melanda, dan merasakan energi horor dari Jian Qi, 5 panglima perang terkejut pada saat yang sama. Tanpa diduga, kandidat di depannya, setelah hanya menggunakan seni bela diri yang kuat, juga bisa menggunakan seni bela diri yang kuat. Menilai dari nafas pedang dan seni bela diri ini, tidak satu pun dari mereka berlima dapat mengambilnya sendiri. Bahkan jika mereka mengeluarkan seni bela diri mereka yang paling kuat, tidak mungkin untuk mengambil alih roh pedang yang menakutkan ini. Memahami situasi, kelima panglima perang saling melirik, dan kemudian berkumpul bersama dalam pemahaman yang sangat diam-diam. Segera setelah itu, kelima pria itu melancarkan serangan mereka sendiri untuk melawan roh pedang yang terinspirasi oleh Tang Yi. Jiu Yuan memecahkan kapak. Jiandang Jiuk Xiao. Gulung telapak tangan. Keputusan kata sok keputusan pedang Fang. Qingtian tidak rusak. Wow. Kelima jenis serangan datang bersama dan menyambut roh pedang dari Tang Yi. Kelima jenis serangan ini memiliki keterampilan pedang, teknik telapak tangan, keterampilan kapak, dan bahkan keterampilan yang tak tertandingi. Setiap keterampilan pedang seni bela diri atau bahkan keterampilan kapak berada di atas tingkat Xuan, dan kekuatannya tak tertandingi.
Jiandang Jiuxiao adalah seni bela diri yang lebih rendah dari pangkat yang lebih rendah. Ini ditampilkan di tangan Raja Perang Samsung, dan kekuatannya hampir menakutkan. Kelima panglima perang tampaknya telah bekerja sama berkali-kali, ini 5 jenis seni bela diri dengan nilai yang berbeda dan nilai yang berbeda yang dapat bergabung satu sama lain melalui kerjasama diam-diam mereka dan membentuk badai bersama yang mengerikan. Energi dari serangan gabungan badai ini tampaknya memiliki kekuatan teror yang menakutkan. Dibandingkan dengan isyarat gas pedang Tang Yi, nafasnya tidak terlalu banyak, sangat mengerikan. Untuk mengatakan serangan pihak mana yang lebih kuat, dari perspektif perasaan saja, tidak mungkin untuk melihat sama sekali. Ledakan. Kedua energi yang menakutkan itu bertabrakan dalam sekejap, dan suara memekakan telinga yang kuat meletus. Gelombang udara yang menakutkan menyebar seketika ke sekeliling, yang sangat kuat. Kedua serangan terlihat sangat kuat, tetapi memanggil. Gas pedang Tang Yi tiba-tiba mengeluarkan suara sedikit setelah bertabrakan dengan badai serangan gabungan yang dikeluarkan oleh 5 panglima perang. Segera setelah itu, ia menembus paket energi gabungan dari badai serangan gabungan dan menghantam semua energi badai serangan gabungan. Buang, dan kemudian terus terbang ke 5 prajurit pendekar. Cerita bersambung di bawah ini. Ledakan. Ada suara keras lainnya, hujan darah terciprat ke langit, daging yang tak terhitung jumlahnya tersebar, aku melihat 5 raja perang ditabrak oleh gas pedang, di bawah gas pedang yang kuat, organ-organ dalam mereka hancur seketika, bahkan tubuh itu terpotong oleh gas pedang tajam, itu terlihat sangat mengerikan dan menyedihkan. Dan detik berikutnya, 5 panglima perang menderita pukulan besar, tubuh mereka kehilangan kendali, dan jatuh dari langit. Tabrakan seni bela diri Tianxin yang unggul Tianxin Guidance dengan badai serangan gabungan tampaknya merupakan keterampilan unggul seni bela diri yang unggul dari Tang Yi. Beberapa saat kemudian, pikiran Tang Yi membunyikan beberapa permintaan. Ding, selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit-prajurit, mendapatkan 377.871 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pejuang prajurit, mendapatkan 384.511 poin pengalaman dan Dewa Perang bernilai 0 poin. Ding. Selamat kepada pemain Tang Yi karena telah membunuh seorang pejuang prajurit, memperoleh 48.444 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pejuang prajurit, mendapatkan 491.121 poin pengalaman, dan Dewa Perang bernilai 0 poin. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pejuang prajurit, mendapatkan 571.121 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan 150 pil semua atribut. Saya mendapatkan lebih dari 2 juta pengalaman. Dua Raja Satu Star Wars menyumbangkan hampir 700.000 pengalaman untuk Tang Yi, dan Dua Raja Dua Star Wars menyumbangkan hampir 1 juta pengalaman kepada Tang Yi. Samsung Warlord telah menyumbang 600.000 pengalaman. Hanya membunuh 5 panglima perang, progres bar Tang Yi telah meningkat 1/5. Dengan cara ini, jika Anda ingin meningkatkan, maka itu sudah cukup untuk membunuh 20 prajurit lain dengan kekuatan raja. Chapter 162. Selain itu, kelima panglima perang ini juga menyumbang 150 pil semua atribut. Setelah pembukaan sistem store, 150 pil semua atribut ini setara dengan 150 nilai God of War. Ini adalah aset besar. Tentu saja, selain 150 pil atribut lengkap, Tang Yi sebenarnya telah mendapatkan banyak pil atribut sebelumnya. Namun, karena informasi yang cepat terlalu panjang, Tang Yi tidak melihatnya secara detail, jadi berapa jumlah pil atribut lengkap, Tang Yi tidak tahu. Namun, setelah pertempuran ini, Tang Yigan mengatakan bahwa ia akan menjadi sangat kaya. Setidaknya, tidak seburuk sebelumnya. Wow! Orang-orang di kapal perang Void di bawah sangat terkejut oleh Tang Yi sekali lagi, dan Tang Yi sekali lagi menumbangkan kesadaran mereka dan menunjukkan kekuatan yang lebih kuat.
Cerita bersambung di bawah ini. Bahkan 5 panglima perang yang kuat, bukan lawannya, mati di tangannya. Namun, pada saat ini semua orang tidak lagi mengatakan apa-apa, dan berperilaku jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Sepertinya sudah ada perasaan kebiasaan. Digunakan untuk kejutan yang disebabkan oleh Tang Yi. Benar, saya sudah terbiasa. Tang Yi menantang lawan yang lebih kuat lagi dan lagi, yang membawa mereka dampak besar berulang kali, dan menumbangkan kesadaran mereka berulang kali, membuat mereka terbiasa dengan perasaan ini. Pertama kali Tang Yi membunuh prajurit topeng untuk menyelamatkan semua kandidat di kapal, kedua kali datang ke Zanxiao untuk membunuh sejumlah besar prajurit bertopeng, membantu orang-orang kuat Sifu untuk meringankan tekanan, yang ketiga adalah menerbangkan Raja Perang Terbang Anti Pembunuhan, kali keempat adalah membunuh semua prajurit topeng di atas Trestle sekaligus, dan juga menghancurkan Trestle, dan bahkan 2 kapal perang juga terpengaruh. Untuk kelima kalinya pada saat ini, Tang Yi bahkan membunuh semua 5 panglima perang terbang. 5 prajurit-prajurit bergabung dan tidak bisa menahan pukulan Tang Yi. Kali ini dan lagi, Tang Yi lebih kuat dari yang pernah dia tunjukkan. Lawan yang ditantangnya juga lebih kuat dari sekali. Ini membuat semua orang di Void Warship berubah dari shock menjadi shock dan kemudian shock. Aku sudah terbiasa dengan semua yang kamu lakukan. Pada saat ini, bahkan jika seseorang mengatakan bahwa Tang Yi dapat membunuh semua raja di langit, dan bahwa ia dapat memenangkan para panglima perang, semua orang di kapal batal akan mengangguk dan percaya, karena mereka terbiasa dengan keajaiban yang dibawa oleh Tang Yi. Ubah pembusukan menjadi sihir dan ubah yang mustahil menjadi mungkin. Ini Tang Yi. Pada saat yang sama, semua orang di kapal juga mengangkat pandangan antisipasi, menantikan kinerja Tang Yi berikutnya. Tanpa mengenal Tang Yi, pertanyaannya tetap, siapa kandidat ini? Masih pertanyaan yang sama, siapa yang tahu Tang Yi, di mana batas Tang Yi? Di langit, setelah membunuh 5 pejuang prajurit yang menyerangnya, Tang Yi sekali lagi membidik prajurit pejuang lainnya di langit. Setelah merasakan manisnya berkali-kali, Tang Yi telah sangat tergila-gila dengan perasaan pengalaman pembunuhan ini. Di langit, masih ada 4 atau 50 panglima perang yang bertarung dengan penguji utama Istana Barat setelah pertempuran berulang. Membunuh seorang prajurit-prajurit, Anda mungkin akan mendapatkan hampir 400.000 poin pengalaman, lalu 4 atau 50 prajurit-prajurit di langit akan membawa Tang Yi hampir 16 juta hingga 20 juta poin pengalaman. Ini pengalaman yang luar biasa. Cukup bagi Tang Yi untuk naik ke 1 atau 2 level. Semakin saya berpikir, Tang Yi menjadi semakin panas, dan tidak ada yang bisa menahan godaan untuk meng-upgrade. Bunuh-bunuh. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi penuh energi. Selama dia bekerja keras, dia harus bisa mengumpulkan semua pengalaman berjalan di langit. Terbang menuju langit, Tang Yi bergabung dengan medan perang prajurit panglima perang. Pertama, dia menemukan sosok Wang Zongyao. Wang Zongyao belum mati, dia masih berjuang keras. Sebagai pemeriksa kota Feng Yue, Wang Zongyao memiliki kekuatan panglima perang 1 bintang, dan kekuatannya cukup luar biasa, tetapi lawannya memiliki kekuatan yang sama dengan dia, dan masih ada 2 lawan. Dengan 2 pukulan dan 1 pertarungan, Wang Zongyao jatuh ke dalam kerugian besar. Dia memegang pisau darah kecil di tangannya, mengenakan baju besi hitam. Jika dia memiliki 2 hal ini, dia mungkin telah dikalahkan, dibunuh oleh lawannya, dan jatuh dari ketinggian 3.000 meter di udara. Untungnya, dengan bilah darah itu, dia membantunya bermain ofensif yang sangat ganas untuk melawan lawan-lawannya, dan beruntung dia memiliki baju besi hitam itu, yang membantunya mengimbangi sebagian besar serangan, jadi dia bertahan sampai sekarang. Namun, pada saat ini Wang Zongyao juga merupakan akhir dari panah otomatis. Setelah pertarungan yang begitu lama, kekuatan fisiknya telah lama di luar dukungan, tetapi ia hanya berjuang untuk mendukungnya. Melihat adegan ini, Tang Yi segera bergegas. Sebelum dia bergegas ke sisi Wang Zongyao, pergelangan tangan Tang Yi terbalik, dan bila angin terkondensasi, dan dia terlempar ke salah satu panglima perang yang mengepung Wang Zongyao.
Dan dia memegang pedang bayangan sisa, dan tubuhnya dengan cepat bergegas ke prajurit lain. Pedang-pedang dasar, patah. Wow! Datang ke sisi prajurit, Tang Yi menyerang dengan pedang, dan cahaya dingin tiba-tiba menyala. Puff! Karena Tang Yi terlalu cepat, prajurit kesatria yang mengepung Wang Zongyao tidak merespons dan seseorang menyerang, tetapi Tang Yi ditikam dari belakang jantung, terbunuh di tempat, dan jatuh dari langit. Pada saat yang sama, prajurit kesatria lain juga berteriak, dilintasi oleh bilah angin dari pinggang, dan tubuh terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap, dan dia tidak bisa mati lagi. Kedua prajurit-prajurit semua tewas dalam sekejap mata ketika Tang Yi tiba. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pejuang prajurit, mendapatkan 364.541 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena telah membunuh seorang pejuang prajurit, mendapatkan poin pengalaman 374.511 dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan 60 pil penuh. Pikiran Tang Yi tiba-tiba terdengar 3 petunjuk. Cerita bersambung di bawah ini. Paman Wang, kamu baik-baik saja. Setelah membunuh 2 prajurit, Tang Yi segera datang ke sisi Wang Zongyao untuk memeriksa situasi Wang Zongyao. Namun, Wang Zongyao tampaknya tidak memiliki masalah besar kecuali beberapa kelemahan fisik. Ini. Tang Yi. Kenapa kamu di sini? Wang Zongyao sedikit tercengang melihat Tang Yi tiba-tiba muncul, dan kemudian langsung membunuh 2 pejuang. Dia sudah lama tahu bahwa Tang Yi kuat, dan telah melihat Tang Yi sangat mudah membunuh prajurit itu, tetapi dia tidak berharap bahwa Tang Yi begitu kuat. Warrior-warrior, yang tidak terpisahkan dari dirinya dan menindas dirinya sendiri, mati dalam 2 pukulan. Paku. Bahkan Panglima Perang Bintang 4, bahkan Bintang 5 pun tidak bisa melakukannya. Tapi Tang Yi yang melakukannya. Namun, selain terkejut, apa yang bahkan membingungkan Wang Zongyao adalah, bukankah Tang Yi melindungi putrinya di kapal perang Nether? Bagaimana ini muncul di sini? Tang Yi muncul di sini saat ini, bagaimana dengan putrinya? Chapter 163. Ketika ia datang ke medan perang di langit, Wang Zongyao melihat para prajurit dari kerangka kapal perang membangun jembatan trestle, ksatria yang tak terhitung jumlahnya dengan topeng dan kekuatan prajurit bergegas ke kapal perang kosong dari jembatan trestle. Situasinya cukup kritis. Dengan begitu banyak prajurit bertopeng, roh-roh yang bertarung di Sifu mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Dihadapkan dengan prajurit topeng yang kuat, kandidat bahkan lebih sulit untuk ditolak. Dan putrinya tidak memiliki perlindungan Tang Yi, bagaimana dia bisa bertahan? Tang Yi tidak membantu para kandidat itu, tidak melindungi putrinya, tetapi muncul di sini. Ini membuat Wang Zongyao sulit untuk mengerti. Dengan ragu, Wang Zongyao melirik ke arah kapal yang kosong itu. Pandangan sekilas inilah yang segera memberinya adegan yang lebih tercengang. Di atas kapal perang Nether, tanah penuh dengan tubuh prajurit bertopeng. Semua berdiri, kecuali kandidat dan kandidat, tidak ada prajurit bertopeng dapat mengancam mereka. Jembatan trestle, yang telah dibangun di antara 2 kapal sebelumnya, juga menghilang, ke arah trestle asli, itu ditutupi dengan lapisan tebal hitam dan abu-abu, yang terlihat sangat aneh. Yang paling aneh adalah sisi skeleton warship. Aku melihat keheningan di skeleton warship, seolah semua prajurit bertopeng sudah pergi. Tidak ada yang ada di Skull Warship. Ini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Cerita bersambung di bawah ini. Wang Zongyao penuh dengan keraguan. Pada saat ini, Tang Yi berkata, Paman Wang, aku di sini untuk membantumu. Kamu turun untuk istirahat, serahkan saja padaku di sini, dan biar juga aman sekarang, menunggumu di bawah. Baik. Didengar bahwa Wang Zongyao melirik kekosongan kapal perang, tentu saja, seperti yang dikatakan Tang Yi, Wang Bier duduk di kapal perang dengan aman dan beberapa keluarga Tang, dan, tidak seperti penampilan malu kandidat lainnya, Wang Bier mengenakan pakaian putih. Roknya bersih dan rapi, dan ada wajah yang tenang dari awal hingga akhir, tanpa panik.
Rambutnya yang hitam ditata, dan rambut itu rapi dan rapi, tanpa keruwetan. Tampaknya tidak hanya itu tidak apa-apa, tetapi juga dalam kondisi bagus. Apa yang terjadi ketika itu keluar, dan bagaimana sekarang? Hal yang sama berlaku untuk beberapa anggota keluarga Tang dan anak perempuan keluargamu, dan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Tang Yi. Melihat kandidat lain, mana yang tidak membawa darah? Pakaian siapa yang tidak rusak sama sekali? Rambut kandidat mana yang masih teliti dan tidak berantakan saat ini? Setiap kandidat tampak kurang lebih malu, seolah-olah mengalami perubahan-perubahan laut dan hal-hal yang paling menyakitkan dalam hidup, bahkan dengan sedikit ketakutan di wajahnya, tampaknya ketakutan. Hanya Wang Bier yang berbeda. Beberapa dari mereka tidak sejalan dengan lingkungan sekitar. Terlalu bersih dan terlalu tenang. Bagaimana kabarnya? Wang Zongyao merasa seperti dia akan menjadi gila, hanya datang ke langit untuk bertarung sebentar, dia merasa bahwa seluruh dunia telah berubah. Tang Yi, kamu. Wang Zongyao mengerutkan kening. Pada saat ini, dia penuh keraguan. Dia tidak tahu apakah akan bertanya. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya berani dan bertanya, Tang Yi, anakku biar apa yang terjadi? Apa? Tang Yi tertegun sejenak, dan ditanya oleh pertanyaan Wang Zongyao. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda tidak duduk di sana dengan benar? Tidak apa-apa. Tang Yi tidak tahu mengapa Wang Zongyao akan mengajukan pertanyaan ini. Dia pikir Wang Zongyao tidak puas, dan segera menjawab dengan serius, Paman Wang, saya jamin dengan kepribadian saya benar-benar bekerja keras untuk melindungi Bier, sama sekali tidak ada jejak. Tenang saja, Paman Wang, tidakkah kamu melihat Bier duduk di sana dengan benar? Dengan mengatakan itu, Tang Yi takut Wang Zongyao tidak bisa melihat dengan jelas, dan memberi Wang Zongyao jarinya. Wang Zongyao menepuk tangan Tang Yi dan berkata, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, mengapa pakaian Bier begitu bersih dan rambutnya tidak berantakan sama sekali? Apa? Tang Yi tertegun oleh pertanyaan Wang Zongyao untuk kedua kalinya. Cerita bersambung di bawah ini. Dia berkata, perasaan Anda masih ingin rambut putri Anda berantakan. Apakah Anda puas dengan pakaian Anda? Apakah itu putrimu sendiri? Tang Yi curiga pada Wang Zongyao. Paman Wang, aku tidak mengerti maksudmu. Bukankah Bier begitu baik? Mengapa kamu harus mengotori pakaiannya dan mengacak-acak rambutnya? Paman Wang, izinkan aku pertama kali menyatakan bahwa aku tidak seperti itu. Orang-orang, Tang Yi mengangkat tangannya dan bersumpah. Pergi kepadamu, aku tidak mengatakan bahwa kondisi Bier tidak baik, tetapi kondisinya terlalu baik. Lihat kandidat di sana, yang tidak dalam keadaan malu, hanya beberapa keluarga Tangmu, dan mu gadis di rumah dan gadis saya adalah yang terbersih. Juga, baru saja aku melihat prajurit tingkat prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke kapal perang Void kami di kapal yang menelan langit. Bagaimana kamu bisa menghilang dalam sekejap mata? Katakan padaku apa yang terjadi. Wang Zongyao terlalu malas untuk berbicara dengan Tang Yi, dan dia meragukannya dalam satu otak. Oh, Tang Yi tiba-tiba menyadari apa yang dimaksud Wang Zongyao. Kemudian, Tang Yi tersenyum dan menjawab, saya berjanji kepada Paman Wang untuk melindungi Bier. Tentu saja, dia tidak bisa kehilangan satu rambut pun. Bier macam apa yang akan Anda berikan kepada saya? Paman Wang, apa yang aneh, denganku, tidak ada prajurit bertopeng yang bisa mengancamnya, seperti juga beberapa anggota keluarga Tang dan Nonamu. Adapun para prajurit itu dengan topeng. Tang Yi berhenti dan tersenyum, saya semua terbunuh. Tang Yi mengatakan ini dengan jelas, seolah itu bukan masalah besar. Apa? Tapi kata-kata Wang Zongyao tiba-tiba membelalakan matanya dan menatap Tang Yi dengan tak percaya. Sebelum. Setidaknya ada ratusan prajurit topeng di kapal perang kerangka itu. Tang Yi bunuh diri. Mendesis. Mengetahui kebenaran, Wang Zongyao mengangkat lidahnya, dan hatinya tiba-tiba mengangkat gelombang yang bergejolak, dan pada saat yang sama, dia memandang Tang Yi semakin banyak. Wang Zongyao merasa bahwa keputusan awalnya benar. Membuat Tang Yi adalah hal paling benar yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Anak ini terlalu jahat, kekuatannya terlalu kuat.
Dari hal-hal saat ini, dapat dilihat bahwa prestasi Tang Yi di masa depan pasti akan mencapai ketinggian yang tidak bisa dinanti-nantikan dunia. Orang kuat Panglima Perang akan terbunuh dalam 2 serangan, dan ratusan prajurit bertopeng tingkat perang semua akan terbunuh. Apakah ada kandidat muda yang bisa menepuk dadanya dan mengatakan bahwa dia bisa melakukannya? Tidak. Hanya Tang Yi. Paman Wang. Kamu bisa turun dan istirahat, biarkan aku di sini. Melihat Wang Zongyao tertegun, Tang Yi tersenyum lagi dan mengingatkan Wang Zongyao. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, Wang Zongyao kelelahan, dan tinggal di medan perang di langit akan dalam bahaya, jadi Tang Yi menasihatinya untuk beristirahat. Jumlah, oke. Setelah reaksi, Wang Zongyao mengangguk, lalu dia melirik Tang Yi, menepuk pundak Tang Yi, dan berkata, Tang Yi, kamu sangat baik, aku sangat optimis tentang kamu, ayolah. Selain itu, penguji di 36 kota terdekat juga merupakan anggota Shifu. Melihat bahwa Anda juga anggota Shifu di masa depan, pergi untuk membantu mereka. Jika Anda dapat menyelamatkan mereka, cobalah untuk menyelamatkan mereka. Oke, aku pasti akan menyelamatkan kalian orang dewasa, Tang Yi mengangguk. Baik. Wang Zongyao mendapat jawaban yang memuaskan, melirik Tang Yi dengan lega, dan terbang kembali ke bawah. Tang Yi memandang medan perang di langit dan dengan percaya diri berkata, tentu saja aku akan menyelamatkan penguji di Shifu, karena semua musuh akan menjadi pengalamanku. Chapter 164. Tang Yi bergerak cepat, terbang di langit, dan memulai operasi perburuannya. Dalam pandangannya, para pejuang prajurit dari kapal kerangka bukanlah manusia, tetapi monster humanoid dengan pengalaman besar. Untuk hal-hal seperti itu, Tang Yi tidak memiliki belas kasihan, juga tidak akan menahan diri dengan belenggu di dalam hatinya. Tang Yi tidak membunuh tanpa pandang bulu, tetapi untuk orang yang tidak bersalah, dia tidak memiliki kasih sayang kepada musuh. Memegang pedang Sadowet, Tang Yi mendekati lingkaran pertempuran terdekat. Di sana, 2 prajurit-prajurit, juga 2 kapal perang kerangka, mengepung seorang pemeriksa Shifu. Pemeriksa Shifu ini sangat malu. Dia diancam oleh serangan musuh beberapa kali. Dia tampaknya bertahan sangat keras, dan wajahnya kelelahan. Dan dengan berlalunya waktu, pemeriksa membuat semakin banyak kesalahan, dan luka-lukanya semakin berat, dan hidupnya dalam bahaya. Tang Yi tidak berani mengabaikan dan terbang melewati dengan pedang. Dalam sekejap mata, Tang Yi terbang ke depan lingkaran pertempuran. 2 prajurit-prajurit dari Skeleton Warships tiba-tiba melihat seseorang terbang, dan masih seorang prajurit muda yang mengenakan kostum calon. Mereka bertanya-tanya apakah akan meninggalkan seseorang sendirian untuk menghadapinya. Pada saat ini, mereka melihat pedang menyala. Wow! Dengan pedang patah, dia menebas ke arah 2 prajurit-prajurit dari kapal perang kerangka. Pedang Tang Yi terlalu cepat. Prajurit pendekar dari 2 kapal perang kerangka hanya melihat kilatan cahaya pedang, dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka sudah memisahkan tubuh mereka, terbelah 2 oleh pedang, dan jatuh ke ketinggian 3 kilometer. Hanya pedang, 2 pejuang prajurit dari kapal perang kerangka, mereka akan kembali ke bumi. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pejuang prajurit, mendapatkan 367.541 poin pengalaman dan Dewa Perang bernilai 0 poin. Cerita bersambung di bawah ini. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pejuang prajurit, mendapatkan 385.212 poin pengalaman dan Dewa Perang bernilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan 60 pil semua atribut. Detik berikutnya, Tang Yi juga menerima tip untuk poin pengalaman dan hadiah pil atribut penuh, yang membuat Tang Yi menjilat bibirnya, sangat puas. Penguji yang diselamatkan oleh Tang Yi bertahan dalam ketekunan, tetapi tiba-tiba sekuntum bunga di depannya melihat 2 pejuang yang mengepungnya jatuh, tubuhnya terbelah 2, dan jatuh ke langit. Pemeriksa mendongak dan menemukan bahwa Tang Yi mengenakan kostum kandidat. Dia hendak bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi Tang Yi sudah terbang ke lingkaran perang lainnya. Ini mengejutkan pemeriksa, dan bahkan lebih bingung lagi. Dari perspektif pakaian Tang Yi,
dia tahu bahwa Tang Yi harus menjadi calon kandidat untuk kualifikasi mereka di Sifu, tetapi sangat membingungkan bagaimana seorang kandidat Sifu memiliki kekuatan panglima perang dan cara terbang dataran tinggi. Selain itu, dia tidak begitu sederhana untuk dapat terbang tinggi ke langit, dia benar-benar dapat membunuh dua pejuang prajurit dengan pedang. Inilah yang paling mengejutkan penguji. Seorang penguji muda yang membunuh dua pejuang prajurit dengan pedang, belum lagi penguji tidak bisa melakukannya, bahkan di gedung barat, para jenius itu tidak bisa melakukan hal yang mengejutkan. Pada saat ini, penguji juga mengajukan pertanyaan dalam benaknya, siapa kandidat ini? Tang Yichai mengabaikan kejutan dari orang lain. Setelah menyelesaikan dua prajurit-prajurit, ia berbalik dan terbang ke lingkaran perang lainnya. Kali ini, lingkaran perang tempat Tang Yi datang adalah lingkaran perang seorang penguji wanita dan kapal perang kerangka dan prajurit raja. Kekuatan pemeriksa perempuan ini mungkin hanya setingkat Panglima Perang Bintang 2, dan lawannya, Panglima Perang kapal perang kerangka, memiliki kekuatan Panglima Perang Samsung. Pemeriksa wanita telah ditekan dari awal hingga akhir, pertempurannya sangat sulit. Pada saat ini, prajurit kesatria dari kapal perang kerangka mengangkat pedangnya yang panjang, dan itu sepertinya meledak. Aku melihat cahaya dingin menyinari pedang panjang, memancarkan nafas yang menakutkan, dengan, wow, pedang dipadamkan, tiba-tiba, sebuah tenda emas juga keluar dari pedang panjang dan menyerang pemeriksa wanita. Aura emas ini mengintimidasi, energi yang terkandung sangat besar, rasakan saja, dan rasakan tekanannya. Penguji perempuan merasakan energi horor yang tak tertandingi dari mantel emas ini. Energi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali, dan karena mantel emas itu begitu cepat, dia ingin menghindar pada saat itu, sudah terlambat. Bisa dibayangkan bahwa jika Anda terkena mantel emas ini, pemeriksa wanita pasti akan mati di tempat, dan tubuh Anda mungkin hancur berkeping-keping oleh energi besar mandrel emas ini. Cerita bersambung di bawah ini. Pemeriksa wanita ketakutan dengan ketakutannya, tetapi dia tidak punya pilihan. Di bawah serangan yang kuat, dia tidak bisa menghentikannya, dia tidak bisa menghindarinya, dan dia hanya bisa melihat Jinmang terbang. Sepertinya akan mati di sini hari ini. Dia tertawa kecil, berpikir dengan sedih di hatinya. Dan pada saat ini, wow, lampu pedang menyala, dan itu sangat menyilaukan. Pemeriksa wanita hanya melihat pedang patah menyapu ke sisi ini. Detik berikutnya, dia menutup matanya karena cahaya yang menyilaukan dan tidak bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia tidak hanya menemukan bahwa gunung emas yang terbang kepadanya telah menghilang tanpa jejak, bahkan di depannya, kepala prajurit Samsung yang telah bertarung bersamanya untuk waktu yang lama terlempar tinggi. Dia terpisah dari mayat, menjadi mayat tanpa kepala, dan jatuh ke langit. Ini. Hati-hati. Pemeriksa perempuan tertegun, dan dia tidak menunggunya untuk memahami apa yang terjadi. Suara Tang Yi terdengar di telinganya, dan dia meraih lengannya, menariknya sedikit, dan menyeretnya ke belakang Tang Yi. Wow! Kemudian, Tang Yi memutar telapak tangannya ke satu arah dan membenturkan pisau angin. Puff! Tiba-tiba, seorang prajurit-prajurit yang datang untuk menyelinap diserang oleh bila angin dan terbunuh di tempat. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pejuang prajurit, mendapatkan 566.654 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit-prajurit, mendapatkan 384.544 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena memperoleh 60 pil semua atribut. Dan membunuh dua panglima perang berturut-turut, dan menyelamatkan pemeriksa wanita, Tang Yi tampak sangat santai. Terlepas dari apakah itu panglima perang bintang 1 atau panglima perang bintang 3, tidak ada yang menjadi musuh trik Tang Yi, dan ia sangat mengerikan. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Yi bertanya dengan prihatin saat dia melihat ke penguji perempuan. Tidak, aku baik-baik saja. Penguji perempuan itu benar-benar bodoh, dan pidatonya tidak jelas. Mau tak mau aku bertanya-tanya, siapa orang ini?
Bagaimana itu bisa begitu kuat? Melihat dia memakai kostum kandidat Sifu, apakah mereka kandidat Sifu? Tapi sebelum menunggu pemeriksa wanita menyelesaikan keraguannya, Tang Yi mengangguk padanya dan berkata, "Tidak apa-apa, serahkan padaku, kamu bisa kembali dan beristirahat." Setelah berbicara, dia terbang ke kejauhan, meninggalkan seorang penguji perempuan yang kosong. Chapter 165. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah membunuh dua prajurit, Tang Yi secara bertahap menjadi tidak puas, yang terlalu lambat. Anda hanya dapat membunuh satu atau dua sekaligus, kapan Anda akan meningkatkannya? Jadi kali ini, dia datang ke lingkaran pertempuran jarak dekat banyak pemain. Ada lebih dari 20 orang di lingkaran pertempuran itu, dan mereka berada dalam pertempuran jarak dekat. Mereka adalah 5 penguji Sifu dan 14 prajurit perang kerangka. 5 pemeriksa gedung barat kembali ke belakang saat ini, dan mereka berjuang untuk melawan serangan 14 kapal perang kerangka dan para pejuang. Di antara mereka, Tang Yi, pemeriksa Sifu, juga tahu. Itu adalah pemeriksa kota yang bergejolak ini, Xiao Bai. Kekuatan Xiao Bai tidak buruk, dan telah mencapai tingkat Raja Perang 2 bintang, tetapi di hadapan begitu banyak pengepungan prajurit Raja Perang, ia juga berkeringat dan sengsara saat ini. Tang Yi melihat adegan ini tanpa banyak bicara, dan sisa pedang bayangan menunjuk. Surga membimbing jalan. Wow! Seni bela diri superior di wilayah segera ditampilkan, dan gas pedang ditembakkan pada prajurit-prajurit dari kapal perang kerangka. Pada saat yang sama, sosok Tang Yi juga dengan cepat bergegas. Apa ini? Tidak baik. Apa? Prajurit pendekar yang bertarung dengan penguji Master Sifu merasakan gas pedang yang kuat, tiba-tiba ketakutan, menghindar, dan melawan. Namun, masih ada 3 panglima perang yang gagal merespons dan langsung dihancurkan oleh Jian Qi, dan meninggal di tempat. Dan beberapa pejuang yang menolak tembakan juga menderita banyak cedera. Dapat dilihat seberapa kuat keterampilan seni bela diri di tanah. Tang Yi juga bergegas di depan kelompok prajurit ini saat ini. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu. Ledakan. Bunga pedang menari dengan liar, dan darah mengalir. Beberapa lampu pedang menyala berturut-turut. Tiba-tiba, di antara kelompok prajurit Raja Skeleton Warship, teriakan datang satu demi satu. Tang Yi seperti harimau ganas, dan menyerang kandang domba. Semua raja perang yang kuat adalah domba yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam. Di bawah serangan Tang Yi, hanya kematian yang mungkin terjadi. Kecepatan Tang Yi terlalu cepat, kekuatannya terlalu kuat. Apakah itu bintang 2 bintang 1 atau prajurit Samsung, bahkan Tang Yi tidak bisa menghentikannya, dia sudah mati di bawah pedang. Dalam adegan ini, para penguji di Sifu semua tampak tercengang, dan lupa untuk melawan, melihat Tang Yi konyol. Jika Raja Skeleton Warship datang ke sini untuk serangan diam-diam, maka itu pasti akan berhasil. Sayangnya, semua Raja Skeleton Warships cukup mampu berurusan dengan Tang Yi pada saat ini, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengabaikan pemeriksa rumah barat. Cerita bersambung di bawah ini. Xiao Bai, pemeriksa kota Fengyu, yang mengenal Tang Yi, memicu badai di dalam hatinya. Bagaimana itu bisa sekuat itu? Xiao Bai tahu bahwa Tang Yi sangat cakap, tapi ini terlalu menakutkan, dia hanya seorang kandidat, berapa usianya? Ketika kota Fengyu dan kota Fengyue memulai duel sebelumnya, Xiao Bai tidak bisa melihat tingkat Tang Yi, dan berpikir Tang Yi menggunakan harta tingkat tersembunyi. Sekarang ketika saya melihatnya, saya menyadari bahwa bukan itu emosi yang menjadi kekuatan Tang Yi. Begitu tinggi sehingga dia tidak bisa mendeteksinya, bukan harta apa yang digunakan. Ah, jangan bunuh aku. Tang Yi seperti iblis. Tidak ada apa-apa di rumput. Semua musuh mati dan mati. Melihat tampilan Tang Yi ini, beberapa orang tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka. Mereka berbalik dan melarikan diri, sangat malu. Tapi, akankah Tang Yi membiarkannya melarikan diri? Tentu saja tidak. Ingin melarikan diri. Tang Yi memandang panglima perang yang melarikan diri, dan mencibir mengejek. Ini semua adalah poin pengalaman. Bagaimana bisa Tang Yi membiarkan poin pengalaman berjalannya menyelinap di bawah hidungnya?
Saya melihat tangannya mengibas, dan pisau angin terbang menuju seniman bela diri panglima perang yang melarikan diri. Tiba-tiba, wow, sesosok jatuh perlahan. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit-prajurit, mendapatkan 365.411 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pejuang prajurit, mendapatkan 474.541 poin pengalaman dan Dewa Perang bernilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pejuang prajurit, mendapatkan 384.112 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ini hanya sekejap mata. Lebih dari selusin pejuang prajurit di lingkaran perang ini semuanya mati di tangan Tang Yi. Dalam pikiran Tang Yi, selusin suara cepat tiba-tiba terdengar, dan ia menerima ratusan lengkap pil atribut dapat digambarkan sebagai panen bumper. Tang Yi berdiri di pedang pada saat ini, melayang di udara, Ling-Ling yang agung, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Mendesis. Ada suara napas. Semua penguji Sifu di lingkaran perang ini tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, sebuah pertanyaan yang ingin diketahui semua orang muncul dalam hati mereka. Siapa orang ini? Mengapa begitu kuat? Tentu saja, Tang Yi tidak tinggal untuk membantu para pemeriksa ini untuk menyelesaikan keraguan mereka. Dia bangkit saat ini, mendapatkan banyak sekali pengalaman, dan itu sangat keren sehingga dia tidak bisa lebih segar. Bagaimana mungkin ada waktu untuk berbohong kepada para pemeriksa ini? Sosoknya terbang ke lingkaran pertempuran lain lagi untuk memulai pembantaian. Dengan cara ini, situasi di langit berangsur-angsur dibalik di bawah campur tangan Tang Yi yang kuat, para prajurit dari banyak kapal perang kerangka mati di tangan Tang Yi dan berubah menjadi nilai pengalaman Tang Yi. Ding! Selamat untuk peningkatan pemain Tang Yi, level saat ini, Samsung Working. Setelah membunuh lebih dari 30 panglima perang, Tang Yi akhirnya mendengar suara pengingat yang akrab, dan iris menyala di bawah kakinya untuk meningkatkan. Dia akhirnya naik dari 42 menjadi 43, yaitu tingkat Panglima Perang Bintang 2 dipromosikan ke tingkat Panglima Perang Bintang 3, dan kekuatannya akan lebih menakutkan dari sebelumnya. Namun, ini tidak cukup. Itu tidak cukup, Tang Yi, tetapi jika dia ingin menjadi pria yang berdiri di puncak piramida, bagaimana dia bisa puas dengan Panglima Perang Samsung? Belum lagi berapa banyak pembangkit tenaga listrik di dunia bela diri ini, sejauh menyangkut medan perang saat ini, ada dua Panglima Perang yang lebih kuat daripada Tang Yi di langit. Jadi, begitu Tang Yi berbalik, dia siap untuk terus melakukan upaya gigih, membunuh semua 30 atau lebih Panglima Perang yang belum mati, untuk mendapatkan lebih banyak poin pengalaman untuk ditingkatkan. Tapi, ledakan. Ada suara besar yang sia-sia di langit, seakan seluruh dunia akan bergetar. Tang Yi buru-buru melihat ke arah di mana suara itu datang, dan melihat bahwa di pusat ledakan, awan jamur naik, lingkaran gelombang kejut yang kuat berdesir di sekitar, dan gelombang kekerasan yang tak terhitung jumlahnya adalah semua panglima perang di sekitar. Dan penguji Sifu terangkat. Selain itu, di tengah ledakan, sesosok juga jatuh dengan kecepatan seperti meteor. Dan angka ini adalah Penatu Walu. Tang Yi sangat akrab, dan ternyata adalah orang yang bertanggung jawab atas 36 kota di distrik utara. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.